Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak soleh solihah? Semoga selalu dalam lindungan Allah dan tetap semangat. Insya Allah. Allahu Akbar. Hari ini kita akan belajar tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 1, manfaat tumbuhan bagi kehidupan manusia. Pembelajaran 4. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari unsur-unsur dalam dongeng. Nah, hari ini kita akan mempelajari bagaimana mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Mengenali karakter tokoh dalam dongeng. Dalam dongeng terdapat tokoh. Setiap tokoh dalam dongeng memiliki karakter atau watak yang berbeda-beda. Ada karakter yang mendukung tokoh utama, ada karakter yang menentang tokoh utama, dan karakter yang netral, tidak mendukung atau menentang tokoh utama. Tokoh dalam dongeng biasanya disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng, yaitu dengan memberi nama atau sebutan. Karakter tokoh dalam dongeng ditemukan dengan banyak cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, disampaikan secara langsung oleh pembuat dongeng. Yang kedua, melalui percakapan antar tokoh. Nah, yang ketiga, disampaikan oleh tokoh lain. Dan yang keempat, pendapat tokoh lain. Nah, kemarin anak soleh solihah sudah membaca dan mendengarkan dongeng yang berjudul Mencari Pohon Buah. Nah, silahkan anak soleh solihah membaca dan mendengarkan dongeng tersebut. Kemudian, cari unsur-unsur dongeng berdasarkan pertanyaan berikut. Pertanyaan pertama, siapa tokoh yang terdapat pada cerita tersebut? Pertanyaan kedua, apa yang terjadi kepada monyet? Pertanyaan ketiga, bagaimana sifat tokoh monyet? Pertanyaan keempat, bagaimana sifat tokoh jerapah? Dan pertanyaan yang kelima, di manakah latar dongeng tersebut? Meminta maaf kepada orang lain. Dalam kegiatan sehari-hari, kita berhubungan dengan orang lain di sekitar kita. Kadang tanpa sengaja, kita berbuat salah kepada mereka. Saat berbuat salah, kita sebaiknya langsung meminta maaf. Meminta maaf diperlukan keberanian. Meminta maaf sebaiknya diucapkan dengan tulus dan ikhlas. Meminta maaf juga diucapkan dengan sungguh-sungguh dan niat baik untuk tidak akan mengulanginya lagi. Meminta maaf merupakan salah satu perbuatan terpuji yang sesuai dengan pengamalan sila kedua Pancasila. Kita sebagai makhluk sosial harus saling memaafkan. Jika kita melakukan kesalahan kepada orang lain, hendaknya kita meminta maaf. Karena manusia tidak pernah luput dari kesalahan. Karena itu, Islam mengajarkan setiap manusia untuk saling memaafkan. Jadi, ketika kita melakukan kesalahan kepada teman kita, hendaknya kita meminta maaf. Tetapi, meminta maaf dengan cara yang baik dan ikhlas.
Nah, sampai di sini dulu ya anak solih-solihah pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Nah, anak solih-solihah walaupun belajar dari rumah harus tetap semangat dan patuh kepada kedua orang tua. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.